Kita bahas dulu ini, ada tidak proyek-proyek yang diresmikan oleh Pak Jokowi di 1 tahun pertama pemerintahannya itu yang 70-80% sudah selesai dibangun di masa Pak SBY kan begitu. Apakah ada yang dibangun SBY lalu diresmikan oleh Jokowi dalam penyelesaiannya? Ya pasti ada. Sesuai yang disampaikan Irfan tadi bahwa ini kesinambungan kok. Tapi ada tidak yang kemudian dibangun SBY dan tidak selesai sampai sekarang? Karena beberapa hal, misalnya tanahnya nggak benar, letaknya salah, Contohnya apa? hambalang, ada juga gitu. Itu kita harus fair dong. Di sini ada, di situ ada. Sekali lagi saya ingin mengatakan begitu, biarlah publik kemudian menilai. 8 tahun ini memang pemerintahan Pak Jokowi ini penuh dengan klaim, itu dia. Itu makanya di 1 tahun pertama itu kita luruskan. Ini bukan persoalan klaim. Ini persoalan kerja buat rakyat. Ini soal pertanggungjawaban ketika dia sudah dipilih rakyat untuk menjadi presiden. Dia harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Dan dia harus cerita. Gitu loh, kabinet harus bertanggung jawab. Semua orang mengaku infrastruktur itu merem, di Jokowi lebih oke. Orang Madura dari Jakarta kalau mau pulang sekarang cuma 10 jam. Ya. Dulu 2 hari. Orang merem. Sekarang orang mau ke Sumatera itu nggak perlu 4 hari dan 5 hari. Mungkin maksimal 2 hari, itu dirasakan oleh orang. Selama 5 tahun ini, Indonesia telah fokus dan memberikan perhatian terbesar dalam bidang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang dalam bersaing dengan negara-negara lain. Ada yang mengatakan, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90% tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Iya, jadi begini, harusnya itu yang berterima kasih itu ya Demokrat ya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Karena apa? Kalau proyek-proyek yang 34 itu mangkrak, maka kemudian dan tidak dilanjutkan, maka itu akan menjadi kerugian negara. Dengan dilanjutkan, maka kemudian akan menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah SBY juga. Kita bahas dulu ini, ada tidak proyek-proyek yang diresmikan oleh Pak Jokowi di 1 tahun pertama pemerintahannya itu yang 70-80% sudah selesai dibangun di masa Pak SBY kan begitu. Apakah ada yang dibangun SBY lalu diresmikan oleh Jokowi dalam penyelesaiannya? Ya pasti ada. Sesuai yang disampaikan Irfan tadi bahwa ini kesinambungan kok. Tapi ada tidak yang kemudian dibangun SBY dan tidak selesai sampai sekarang? Karena beberapa hal, misalnya tanahnya nggak benar, letaknya salah, Contohnya apa? hambalang, ada juga gitu. Itu kita harus fair dong. Di sini ada, di situ ada. Itu satu, waduk paling gede di Indonesia ini nomor 2 namanya Jati Gede. Itu dia. Jati Gede ini ya, itu diresmikan Agustus 2015. Jadi Agustus itu bulan ke-8. Ya. Oke? Pak Jokowi itu Oktober dilantik, Oktober, November, Desember. Berarti 11 bulan. Waduk ini 4.900 hektar. Oke. Nggak mungkin waduk sebesar itu, ya nomor 2 sesudah Jatiluhur, selesai hanya dalam waktu 10 bulan. Oke. Jadi salah kalau ada kalimat bahwa harus berterima kasih tinggal 70%, 60%. Lah faktanya kan mangkrak itu. Kalau itu merupakan satu hal yang positif, kenapa harus sih diusik-usik gitu ya? Nggak gatel kok digaruk-garuk gitu. Kalau mau jadi presiden silakan aja bertarung, nggak usah sindir-menyindir. Pemerintah ini juga tidak pernah mengklaim semuanya. Ya. Tapi bahwa kemudian dia harus mempertanggungjawabkan pada rakyat selama dia memerintah, dia melakukan apa saja sehingga keluar angka-angka. Menurut saya itu kewajiban. Jangan orang cuma mau menjabat,
mendapatkan keuntungan-keuntungan prestis, popularitas, kewenangan, segala macam, tapi tidak mau mempertanggungjawabkan. Nah, jangan dianggap ketika presiden mempertanggungjawabkan, saya sudah membangun ini loh, wah itu klaim, itu membandingkan, tidak. Tapi itu wujud pertanggungjawaban dia pada rakyat yang sudah memilih dia. Kalau kemudian Partai Demokrat menganggap seolah-olah mengadu, ya memang mereka salah menganggap aja. Dulu dikatakan, ya kita tidak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan juga mengatakan, ini kehebatan kita, 1 tahun gunting pita, kan begitu. Apakah misalnya harus disampaikan ini adalah masanya Pak SBY, ya kan tidak harus juga seperti itu. Baik. Ya bolehlah, jangan terlalu baper lah. Oke. Gitu. Faktanya memang Yang mengatakan itu siapa? ada banyak. Siapa? Itu. Faktanya memang ya Nggak suka atau disebut tidak. aja namanya. Oke, siapa yang menyebutkan itu? Tidak Karena perlu kan kita itu sebut menuju nama. ke Ini- penguasa, menteri, Bukan, kamu sendiri pun kan sudah tahu. Oke. Gitu. Siapa? Kalau pemerintahan ini selalu mengatakan kalau infrastruktur ini kami yang bangun semuanya begitu. Padahal ya landasannya itu 70% sampai 80% begitu, itu sudah dibangun sejak zaman Pak SBY begitu dia. Jadi kami tidak juga ingin diakui begitu. Apa yang Aku jawab lagi. mengatakan bahwa ada klaim kita, tidak ada. Tapi kalau kemudian misalnya begini, Mbak jadi presiden atau Mbak jadi menteri. Oke, selama Mbak menjabat sudah bangun apa aja? Masa kita jawab ada deh? Kan nggak mungkin. Oke, jadi Kita itu harus jawab bentuk keterbukaan sekian publik, ribu. gitu. Lalu kemudian ditafsirkan kok sombong benar? Gitu. Nggak bisa. Nah itu yang disebut Irfan tadi, jangan baper lah. Sekali lagi saya ingin mengatakan begitu, biarlah publik kemudian menilai. 8 tahun ini memang pemerintahan Pak Jokowi ini penuh dengan klaim, itu dia. Itu makanya di 1 tahun pertama itu kita luruskan. Semua orang mengaku infrastruktur itu merem, di Jokowi lebih oke. Orang Madura dari Jakarta kalau mau pulang sekarang cuma 10 jam, Ya. dulu 2 hari. Orang merem, sekarang orang mau ke Sumatera itu nggak perlu 4 hari dan 5 hari. Mungkin maksimal 2 hari, itu dirasakan oleh orang. Ini bukan persoalan klaim. Ini persoalan kerja buat rakyat. Ini soal pertanggungjawaban ketika dia sudah dipilih rakyat untuk menjadi presiden. Oke. Dia harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Dan dia harus cerita. Gitu loh, kabinet harus bertanggung jawab. Saya tanya misalnya pada Menteri PUPR, apa yang sudah dibangun? Saya tanya juga pada Menteri Kehutanan, bagaimana hutan kita? Saya tanya pada Menteri SDM, bagaimana tambang kita dan sebagainya. Karena saya punya kewenangan melakukan pengawasan itu toh. Oke. Nah, kalau mereka sampaikan, Ya. itu bukan berarti sombong-sombongan. Salah kalau kemudian orang berpikir bahwa itu sombong-sombongan. Oke. Tidak.